Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2023 ini, menjadi orang kaya semua ya. Apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud di tahun ini, amin. Dan tidak luput ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, keadaannya mantap jiwa ya. Untuk Bitcoin sudah di area 26.800, harga tertinggi di area 26.890 ya. Untuk saat ini 869, ada sedikit koreksi nggak masalah, tapi di sini sudah menunjukkan momentum-momentum positif ya. Karena apa? Bisa dikatakan kemarin kan dari sektor perbankan ya teman-teman, itu ada kebangkrutan lah ya, 4 bank teman-teman. Sebenarnya yang bangkrut itu ada 4 bank, tapi yang diekspos itu 3 bank yang benar-benar mengalami bank run ya teman-teman. Dan di sini katanya sih The Fed ya ini akan menyuntikkan dana sebesar 2 triliun US dollar teman-teman ya. Tidak menutup kemungkinan inflasi berjalan ya, dan di situ tidak menutup kemungkinan juga teman-teman ya, suntikan dana tersebut ketika diambil ya mungkin mereka bisa membeli di sektor cryptocurrency juga gitu ya kan. Karena apa? Cryptocurrency dibuat ya karena untuk antisipasi hal seperti itulah ya. Oke, jadi di kesempatan malam yang cukup menyenangkan ini, karena semua aset mengalami kenaikan ya, ijo royo-royo seperti ini teman-teman ya. Di sini ada sedikit informasi tentang Shiba Inu yang cukup menarik, dan di sini buat para army Shiba Inu juga merasa lega gitu ya dengan keadaan saat ini. Nah, bisa kita lihat food daripada Shiba Inu memang kencang sekali kemarin-kemarinnya perihal Shibarium teman-teman ya, yang katanya klon lah, yang katanya duplikat, yang katanya nyontek ini itu ya. Tapi di sini teman-teman langsung disekakmat oleh pihak yang benar-benar memiliki sangkut paut tentang hal ini. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, jadi di sini teman-teman dikutip dari The Crypto Basic, di mana mereka tidak menyalin kode Rinia Dev menanggapi Shibarium Food. Oke, jadi dari pengembang ya, pengembang bisa dikatakan tim dari Rinia ya, developernya ini menanggapi perihal foodnya Shibarium, di mana masalah klon ID blockchain Rinia. Nah, jadi di sini dijelaskan juga teman-teman oleh Kripsten ya, Mr. Dong, pengembang testnet Fairchain, dan Rinia telah membantah klaim bahwa pengembang protokol Ethereum Layer 2 Shiba Inu Shibarium mencuri atau mengkloning kodenya. Nah, jadi sudah dipertegas ya teman-teman, alias sudah diskakmat para founder-founder ini, bahwasanya dari tim Rinia sendiri mengonfirmasi nih bahwasanya Shibarium itu tidak mengkloning ya, atau bisa dikatakan mencuri kode ID yang ada di Rinia. Nah, mereka tidak menyalin kodenya, tulis pengembang dalam pesan Telegram. Nah, sebagai tanggapan atas pertanyaan dari The Crypto Basic, mereka menggunakan child ya, chain kode saya akan menjadi sumber terbuka dan gratis. Oke, yang perlu kita garis bawahi adalah sumber terbuka dan gratis. Jadi semua orang yang memiliki projectnya apa ya, bisa dikatakan menggarap blockchain ya, produk blockchain gitu teman-teman, semuanya bisa menggunakan ID Rinia. Karena apa? Di sini sudah dijelaskan bahwasanya kode saya akan menjadi sumber terbuka dan gratis teman-teman. Jadi semisal kalian mau bikin blockchain menggunakan kode ini juga bisa gitu, karena terbuka dan gratis, nggak ada salahnya. Apalagi ini hanya sekedar testnet ya, bukan mainnet gitu teman-teman. Nah, kemungkinan besar kalau mainnet pasti menggunakan ID-nya sendiri, nggak mungkin akan cloning milik orang lain kan, seperti itu secara logika. Nah, jadi tambahnya itu tidak akan menjadi masalah jika mereka melakukannya. Semua yang saya buat atau fork adalah sumber terbuka dan gratis untuk digunakan. Nah, jadi nggak ada salahnya ya kan, sudah diklarifikasi oleh para tim-tim yang mengembangkan blockchain tersebut gitu teman-teman. Alhasil di sini kalau kita ambil garis lurus atau benang merahnya,
food tersebut teman-teman ya. Kalau menurut opini saya pribadi, karena saya ada mau food kayak ada mau apa harganya turun gitu, saya masa bodoh ya teman-teman. Saya masa bodoh karena saya memiliki target di Shiba Inu jangka panjang gitu. Jadi kalau mau ada food mau ada apa, tetap saya akan nyari informasi yang lebih dalam lagi. Bener nggak hal seperti ini, bener nggak berita-berita ini gitu teman-teman ya. Tapi yang ditakutkan orang-orang yang baru mengenal kripto gitu teman-teman, orang yang baru terjun, baru membeli Shiba dan sebagainya, mereka akan cenderung takut gitu untuk ngehold. Mereka akan cenderung cut loss, sell karena apa? Berita-berita seperti ini tanpa mereka mencari lebih dalam lagi gitu teman-teman ya. Jadi tidak menutup kemungkinan Shibarium ini bisa dikatakan project yang memang benar-benar dianggap project yang akan membawa Shiba Inu ke jenjang yang lebih tinggi lagi harganya teman-teman ya. Kalau kita berbicara jenisnya, tetap Shiba Inu akan tetap menjadi token. Yang akan naik rank itu adalah bond ya, yang dari token bond menjadi koin bond nantinya. Karena apa? Bisa dikatakan bond ini token aslinya Shibarium nantinya. Cuman di sini yang perlu kita garis bawahi, bond tersebut juga tidak akan lupa kepada kakaknya yaitu Shiba Inu. Kenapa? Karena gas fee-nya akan digunakan untuk membakar Shiba Inu. Secara tidak langsung ini adalah win-win solution, di mana satu project mendongkrak semua ekosistem Shiba Inu termasuk bond dan lease ya. Tujuannya tetap ya teman-teman untuk mengurangi supply daripada Shiba Inu. Oke, kita kembali ke sini. Perlu disebutkan bahwa tweet dari pengembang juga mendukung hal ini karena keluhan hanya tentang ID dan rantai dan tidak pernah bahwa pengembang Shibarium mengcloning kodenya. Nah, memang permasalahan food yang kemarin menyebar itu perihal ID ya teman-teman ya, bukan perihal yang lain, perihal ID yang sama dengan Rinia. Dan di sini pun dijelaskan oleh tim Rinia sendiri ya teman-teman, bahwasanya ID yang ada itu ya memang dibuat gratis, siapapun bisa menggunakan ya chain tersebut teman-teman. Jadi bukan masalah besar sebenarnya ya. Nah, dan di sini pun percakapan ya, kalau kalian ingin melihatnya sendiri kalian masuk ke The Crypto Basic, kalian lihat di sini ya percakapan ya perihal pertanyaan tentang ID yang sekarang ini menyebar luas ya, foodnya kenceng-kenceng, dampaknya memang kerasa food tersebut teman-teman ya, dampaknya terhadap market kerasa untuk Shiba Inu sendiri, di mana banyak orang yang ngejual panic selling ya, didukung juga dari Voyager ngejual 290 miliar Shiba Inu dan 270 miliar Shiba Inu yaitu dijual oleh Voyager. Terus ditambah lagi Unstack 800 miliar sekian yang kita bahas. Nah, jadi di situ tambah bumbu-bumbunya panic selling hingga akhirnya harga daripada Shiba Inu turun sampai kepala 10. Di satu sisi penurunan tersebut nggak terlalu jauh karena apa? Banyak paus yang mulai menyeroknya kembali karena mereka juga berharap harga Shiba itu turun ya sampai benar-benar harga dasar gitu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, mau turun saya seneng, mau naik tambah seneng. Kenapa seperti itu? Jujur saja teman-teman, saya di Shiba itu tinggal modal itu sudah keluar ya, modal profit itu sudah keluar kalau saya di Shiba Inu ya, tinggal beberapa aja profit saya yang masih ada di Shiba. Kalau masalah modal itu sudah keluar teman-teman. Kenapa saya harga Shiba turun saya seneng, harga Shiba naik tambah seneng? Kalau turun ya saya bisa akumulasi lagi gitu teman-teman ya, tapi kalau naik ya syukur, berarti saya dapat cuan yang lebih banyak lagi seperti itu teman-teman. Jadi intinya ya, karena di sini banyak keluh kesah juga dari teman-teman, bukan orang yang nge-hold Shiba aja, tapi banyak aset. Mereka cenderung takut untuk ambil profit teman-teman, alias mereka terlalu tamak kalau menurut opini saya ya. Kenapa seperti itu? Ketika suatu aset naik sampai puluhan persen ya, 30%, 50%, mereka itu berharap naiknya lebih tinggi lagi, naiknya lebih tinggi lagi seperti itu, hingga akhirnya apa? Mereka lupa bahwasanya mereka sudah cuan, seharusnya mereka bisa ngamanin minimal modal mereka, ketika ada penurunan bisa serok lagi. Kenapa seperti itu? Karena setiap ada kenaikan teman-teman, di situ pasti ada penurunan gitu ya. Karena apa? Terjadinya transaksi jual beli. Kalau semakin banyak yang ngejual, otomatis harganya akan cenderung turun juga teman-teman ya.
Tapi kalau banyak orang yang melakukan penyerokan pembelian, di situ juga akan mengalami kenaikan harga. Maka dari itu sering saya bilang, ketika kalian sudah merasa cuan, dapat cuan, ya profit, ya teman-teman, minimal modal keluar. Modal keluar, syukur-syukur tambah profitnya. Tapi ingat, jangan dijual 100%, sisakanlah 10%, 20% ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini dulu ya perihal Shiba Inu, karena di sini sudah jelas ya, sudah dikonfirmasi oleh tim yang bersangkutan, dan semoga ini bisa menjadi titik terang buat kita semua. Salam cuan.